Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Syarif pada channel Sahabat Tersebut. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan mencoba kembali mengulas tentang materi pendidikan agama Islam pada kelas 11 SMK ataupun SMA, yaitu tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Nanti di sini kita akan membahas tentang surat Al-Maidah ayat 48, kemudian menjelaskan tentang hadis yang terkait dengan materi tersebut, kemudian isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tersebut, kemudian yaitu tentunya manfaat yang kita harus terapkan ataupun yang kita dapat ketika mengamalkan surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis yang berkaitan dengan kompetitor terbaik. Kemudian ada lagi yaitu tentang berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau makna kompetisi dalam hal kebaikan. Namun sebelum saya memulai ulasan pada pagi hari ini, silakan bagi yang belum subscribe, tekan subscribe-nya dan like-nya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bermanfaat buat semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan sudah mau mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat buat semuanya. Oke, kita langsung saja ya mengulas materi tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Oh ya, pada video kali ini saya akan membahas surat Al-Maidah dan hadis yang terkait ya. Jadi materi ini ada dua bagian. Nah, video kali ini itu bagian pertama yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis yang ada kaitannya dengan kompetitor terbaik. Untuk kompetisi dalam hal kebaikan nanti di video berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alana minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Al-ayah Sadaqallahul Adzim, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Oke, itu arti dari surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang kita akan lanjut
mengenai isi atau penjelasan dari surat Al-Maidah itu tersendiri ya. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48 yang pertama itu menceritakan atau menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berbagai macam. Ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk dan lain sebagainya ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kemudian banyaklah ya. Hanya saja untuk menguji mereka serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya kita tahu ya, Allah itu menciptakan makhluknya berbagai macam jenis, berbagai macam suku dan berbagai macam ras. Itu beda-beda. Namun di sini kita tahu bahwasanya Allah sedang menguji kita dan memberikan kesempatan kepada kita agar selalu berbuat hal yang baik. Di samping itu juga ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap umat itu memiliki hukum dan syariat yang berbeda-beda pula. Setiap umat itu memiliki hukum dan syariat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi hidup pada zaman mereka berada ya. Namun secara akidah tujuan mereka itu sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya itu satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedikit pun tidak ada keraguan, sehingga ia bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebab kitab sebelumnya sudah tidak otentik lagi, karena sudah banyak yang dirubah oleh manusia itu sendiri. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang selalu terjaga kemurniannya sampai akhir hayat. Bahkan ketika ada orang yang mau memalsukan Al-Quran atau merubah isi dari Al-Quran, pasti ketahuan. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji akan menjaga Al-Quran sampai akhir hayat nanti. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulunya. Kitab terdahulunya itu bisa kalian lihat sendirilah ya, kitab-kitab yang ada untuk saat ini. Kitab terdahulu ya, selain Al-Quran, itu isinya beda-beda. Karena apa? Karena sudah dirubah oleh manusia itu sendiri. Kemudian penjelasan yang lain itu kita diperintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan yang termuat dalam semua kitab suci. Jadi bukan hanya Al-Quran saja, kitab Zabur, Taurat, Injil pun memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan atau berkompetisi dalam hal kebaikan. Kemudian seluruh umat yang Allah ciptakan akan kembali kepadanya, sehingga mereka semua akan mendapatkan balasan terhadap apa yang sudah dikerjakan di dunia. Ayat ini juga mengajak kita semua untuk senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Maksudnya begini, selama kita hidup di dunia, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Walaupun perbuatan itu sangat sedikit atau sekecil perbuatan yang kita lakukan, entah itu perbuatan yang baik ataupun yang jahat, itu semuanya akan dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Contoh kita sedekah nih, nggak usah banyak-banyak, kita mampunya ikhlasnya, misalkan kita memiliki uang 2.000 rupiah, kita sedekah 2.000 rupiah, niatnya ikhlas hanya karena Allah dan mendapatkan ridhonya Allah, maka kita dicatat telah melakukan perbuatan baik dan nantinya Allah akan membalas kita dengan berlipat-lipat. Dan ketika kita berbuat kemaksiatan atau perbuatan jahat, sekecil apapun yang kita lakukan ketika kita berbuat jahat akan dicatat sama Allah dan akan mendapatkan balasannya berupa dosa. Dan nantinya ketika di yaumil akhir itu akan menjadi beban buat kita, sehingga kita bisa saja masuk ke dalam api neraka karena apa yang kita lakukan di dunia itu selalu berkaitan dengan kemaksiatan ataupun yang menimbulkan dosa. Ya, naudzubillah ya. Kita mumpung masih diberi kesempatan, umur yang panjang, kesehatan yang melimpah, mari kita perbaiki diri kita tingkatkan lagi keimanan kita dan mulailah saat ini berlomba-lomba dalam hal kebaikan buat bekal kita nantinya di akhirat agar kita bisa terhindar dari siksaan api neraka dan kita bisa mendapatkan
surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kita lanjut hadis yang berkaitan tentang kebaikan. Di sini ada salah satu hadis yang menerangkan kita disuruh untuk berkompetisi dalam hal kebaikan. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bi a'mali sholihati fasatakunu fitanu kaqita'il lail madlimi yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang artinya Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, segeralah melakukan amal soleh, sebab akan menjadi fitnah besar bagaikan gelap malam yang sangat gulita ketika seseorang mukmin pada pagi hari tiba-tiba di sore harinya berubah menjadi kafir, dan pada sore hari mukmin itu tiba-tiba berubah menjadi kafir, menukar agama mereka karena sedikit keuntungan dunia yang sederhana. Maksud dari hadis ini yaitu Rasulullah menegaskan akan pentingnya menyegerakan berbuat baik. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri sendiri saat ketika datang pagi ataupun petang ataupun di antara keduanya. Hal tersebut dianalogikan secara tegas dalam bentuk kualitas keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan senantiasa terus melakukan amal kebaikan, hal tersebut akan menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan manusia itu bersifat fluktuatif atau pasang surut, tidak stabil. Maksudnya itu terkadang iman kita kuat, terkadang iman kita juga lemah. Ketika keimanan kita melemah, perhiasan dunia menjadi paling berharga di matanya sehingga akhirat akan terlupakan. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Karena tujuan utama kita di dunia itu adalah akhirat. Kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk mencari bekal buat di akhirat. Kita boleh saja berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta atau kekayaan atau kebahagiaan di dunia, boleh, silakan. Dengan catatan ketika kita sudah menjadi orang yang sukses ataupun belum, kita harus selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dan harus selalu berbuat baik kepada sesama ataupun yang lainnya. Manfaatnya buat diri kita kok, bukan buat orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain ataupun yang lainnya, itu menjadi bekal kita di akhirat nanti dan bisa menolong kita ketika nanti kita akan dijerumuskan ke api neraka. Ternyata selama kita hidup di dunia ini banyak melakukan hal kebaikan, otomatis dalam catatan yang kita kumpulkan itu mengumpulkan banyak pahala ya, sehingga kita terselamatkan dari api neraka. Kita boleh saja berlomba-lomba dalam dunia, namun ingat ya, yang kita miliki, semua yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya hanya sementara, hanya fata morgana saja, tidak kekal, tidak selamanya. Berbeda dengan akhirat. Akhirat itu sifatnya kekal, abadi untuk selamanya. Contohnya, ya dunia nanti akan hancur ketika kiamat terjadi, makanya dibilang tidak kekal, hanya sementara saja. Ketika sudah kiamat terjadi, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan di alam barzakh, dan nanti kita mengalami kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu sifatnya kekal, selamanya di situ. Tidak akan mati, tidak akan hancur, abadi di situ. Makanya kenapa kita disuruh untuk selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, karena untuk bekal kita di akhirat nanti, agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih kita diberi kesempatan, kesehatan yang melimpah, mari kita perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan kita rubah hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan umat yang beriman dan bertakwa, sehingga kita terhindar dari siksa api neraka dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis
terkait. Sikap yang bisa kita ambil atau perilaku yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 48. Sikap yang bisa ambil, yang pertama, kita itu mengimani Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab sebelumnya. Selalu berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang telah digariskan dalam Al-Quran dan senantiasa bersemangat dalam berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Kemudian kita senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga seharusnya kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Itulah sikap atau perilaku yang bisa mencerminkan isi dari surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis yang berkaitan dengan kompetisi dalam hal kebaikan. Mungkin itu saja ulasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa silakan, bagi yang belum dukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe-nya agar channel ini bisa lebih baik lagi dan bisa berkembang ke depannya sehingga bisa bermanfaat buat yang lainnya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.